Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi bersama saya, Widya Ayu Santoso, di acara podcast Paling Oke Dialog Kesehatannya. Tentunya dari Dinas Kesehatan Barito Kuala. Jadi hari ini kita sudah ditemani dengan bintang tamu kita yang sangat spesial, yaitu Dr. Amelia Lesmana dari UPTD Puskesmas Barangbay. Halo dokter, Halo. apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak Wid? Alhamdulillah sehat juga sih dok. Alhamdulillah. Oke, apalagi ini musim hujan ya, sama tahu dulu ya kan. Oke, jadi tema podcast kita hari ini adalah waspada demam berdarah. Nah, kenapa kita hari ini memilih tema demam berdarah? Karena pada saat ini demam berdarah sedang mengalami peningkatan di beberapa daerah nih dok. Banyak banget kasus dan salah satunya juga dari lingkungan kerja UPTD Puskesmas Barangbay. Nah, mungkin sebagian besar dari masyarakat kita sudah tahu nih dok, sebenarnya demam berdarah ini penyebab utamanya adalah nyamuk Aedes aegypti. Tapi ada juga nih dok pertanyaan dari masyarakat, sebenarnya nyamuk Aedes aegypti ini berkembang biaknya di mana sih dok? Jadi gini, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu tadi ya. Sebelumnya sudah dikenalkan oleh Mbak Wid. Saya Dr. Amelia Lesmana dari UPTD Puskesmas Barangbay. Saya sebagai dokter umum. Jadi banyak sih memang pertanyaan seperti itu ya Mbak Wid ya. Iya. Bagaimana sih penularan DBD gitu? Jadi memang DBD itu ditularkannya dari nyamuk Aedes aegypti. Iya. Semua orang biasanya sudah tahu sih itu Iya, ya. betul. Cuman biasanya menularnya lewat mana gitu ya? Iya. Yang pasti lewat gigitan nyamuk Aedes aegypti. Seperti Oke. itu. Tapi kuncinya adalah nyamuk Aedes aegypti yang sudah terinfeksi atau mengandung virus dari dengue. Oke, Gitu. Oke, jadi memang harus ada interaksi dari gigitan nyamuk yang Betul. sudah terinfeksi ya dok ya? Betul. Oke, jadi penularannya tadi memang seperti itu ya? Ya. Oke, selanjutnya nih, apakah benar dok, misalkan nih Widya karena DBD, apakah mungkin bisa menularkan ke dokter? Jadi kalau misalnya penularan DBD, tadi kan basicnya adalah penularannya melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang terinfeksi oleh virus dengue gitu Iya. ya. Kalau misalnya antar manusia itu tidak bisa menularkan, misalnya Mbak Wid kena harus menularkan ke saya itu enggak. Oke. Tapi penularan kenapa dalam satu rumah itu biasanya ada beberapa orang yang terkena dalam satu keluarga, biasanya Iya. seperti itu ya. Iya, Ada betul. satu anak yang kena, nanti anak yang lain kena, atau anggota keluarga lain juga kena gitu. Iya, betul. Terus nanti itu biasanya dikarenakan biasa itu karena gigitan nyamuknya. Misal nyamuk ini udah terinfeksi dengue, habis itu menggigit satu anggota keluarga di dalam satu keluarga, habis itu nanti bisa menggigit lagi, dia bisa menggigit anggota keluarga yang lain, habis itu gigit lagi. Nah itu yang biasanya jadinya sepertinya itu adalah terinfeksi atau tertular sama manusia, padahal tidak. Oke, karena pada dasarnya nyamuk itu memang masih berada di lingkungan rumah itu ya dok ya? Betul. Oke, jadi ini perlu diwaspadai juga buat teman-teman. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan dari masyarakat. Apakah ibu hamil dan ibu menyusui itu bisa menularkan demam berdarah kepada anaknya dok? Ini biasanya kayak gitu nih. Iya, betul. Itu pernah tuh ada pasien kan kemarin, terus memang ada punya anak bayi juga misalnya seperti itu. Apakah bisa nularin ya dok ya? Kalau misalnya saya terinfeksi virus dengue nih, DBD, apakah bisa menularkan kepada anak saya jika saya menyusui atau pada ibu hamil seperti itu? Sebenarnya untuk kalau pada ibu hamil, virus dengue ini ditularkan secara langsung tidak, maksudnya tidak langsung diturunkan gitu. Cuman memang ada impact atau imbas dari tertularnya si ibu yang kena dengue. Oke. Nah, gitu. Jadi bisa lah masuk ke plasenta barrier atau misalnya ke dalam dari plasentanya gitu ya. Nah, yang dikhawatirkan adalah komplikasi dari ibu hamil yang terkena dengue ini. Oh, seperti itu. Iya, karena kan komplikasi dengue kan bermacam-macam. Jadi kalau misalnya memang ada orang yang ibu hamil terkena dengue, itu kan biasanya semua sistem kekebalan tubuhnya akan turun. Oke. Dan yang diserang adalah kan biasanya trombosit ya. Iya, betul. Atau faktor pembekuan darah biasanya. Nah, itu di Oke. faktor pembekuan darah ini yang biasanya terganggu. Nah, sedangkan ibu hamil kan si bayi ini adalah makannya dari ibu ya. Oh iya betul. Nah, betul. gitu kan. Iya, Terus benar. kalau misalnya ada faktor pembekuan darah yang terganggu, otomatis kan juga di sistem kekebalan tubuh ibunya juga turun ya. Oh iya Nah, betul. peredaran darah juga terganggu, terus misalnya juga sari makanan tidak masuk ke janin, gitu. Jadi yang terimbas adalah si anaknya. Oke. Tapi memang ada kemungkinan kecil resiko terinfeksi juga dengue. Kalau untuk ibu menyusui itu biasanya Oke. katanya memang ada dari penelitian itu ada ekskresi
ekspresi dari virus dengue ini bisa mengeluarkan dari ASI, tapi memang penelitian masih kecil katanya itu resikonya. Jadi kalau misalnya ini kalau ibu menyusui terkena dengue itu biasanya tetap harus disusukan gitu. Oh ya, jadi nggak apa-apa nih ya untuk ibu-ibu sekalian, jangan takut kalau apabila misalkan ya kan kita nggak pengen juga ya kan Dok. Demam berdarah ini mengenai ibu yang sedang menyusui, biasanya nih Dok banyak banget di masyarakat yang kayak fobia ya. Betul. Karena saya sakit, saya nggak mau nyusui anak saya. Padahal itu justru lebih bahaya, udah bahaya, kasihan anaknya. Iya, makanya. Oke. Kita lanjut ya Dok. Ini apa aja sih gejala seseorang yang sudah terinfeksi demam berdarah nih kira-kira Dok? Oh ya, gejalanya kalau seperti pada umumnya ya, pada umumnya kan orang udah tahu adalah demam. Nah, jadi demam ini nanti dia bisa berlangsung sampai beberapa hari, gitu. Nah, di sini juga nanti ada nyeri kepala, nyeri sakit di belakang mata, seperti itu. Terus nanti mual muntah juga ada. Nah, kalau misalnya yang lebih parah lagi, masuk ke dalam fase kritis itu biasanya ada perdarahan biasanya. Perdarahan ya? Iya, karena faktor pembukaannya kan terganggu ya oleh virus dengue ini. Jadi bisa jadi itu ada misal milisan, gusi berdarah. Nah, itu termasuk ya Dok ya? Termasuk sekali. Apalagi pada anak biasanya, pada anak atau pada wanita deh, pada anak perempuan dan wanita yang memang mengalami siklus menstruasi. Gitu. Jadi pada saat ada tuh saya dapat beberapa pasien sedang menstruasi, tapi dia tidak sadar kalau dia demam. Maksudnya demamnya kan kalau dengue kan ada yang fase panas kuda ya kalau bilangnya. Jadi 1-3 hari dia demam, habis itu dia turun. Habis itu udah kayak dia merasa oh sehat nih. Gitu. Benar. Pada saat itu padahal dia lagi menstruasi kebetulan. Terus nanti ada keluhan menstruasinya sangat banyak kayak gitu. Padahal pada saat itu kalau dia sedang menstruasi dan terinfeksi dengue atau DHF itu lebih bahaya lagi karena kan agak luas gitu ya penjelasannya dari situ, tapi suka nggak aware. Jadi kalau orang lebih aware-nya adalah mimisan atau gusinya berdarah gitu. Jadi kira-kira nih Dok, kalau misalkan masyarakat kita nih ada nih salah satu dari ciri-ciri yang dokter sebutkan tadi mengalami gejala-gejala tersebut, apa sih yang harus mereka lakukan gitu Dok? Ya, nah tadi saya bilang ya kalau misalnya ada demam, misalnya 1-3 hari demam tinggi sekali biasanya seperti itu, demamnya tinggi, tidak ada turun tuh biasanya dari 1-3 hari. Terus mengeluhnya nyeri-nyeri otot, kayak common cold biasa memang ya kalau biasanya. Terus ada mual muntah, mual muntahnya yang masif, sekarang banyak sekali. Terus ada mimisan, gusi berdarah atau bintik-bintik biasanya di tangan. Di badan kita ada bintik-bintik merah. Kalau sudah seperti itu biasanya harus langsung dibawa. Jadi langsung aja ke kesehatan, bisa ke puskesmas, bisa ke rumah sakit, atau malah kalau sekarang tuh lebih aware ya, kalau demam 2 hari doang tuh biasanya udah langsung dibawa gitu, jadi kita bisa langsung ngecek. Sebenarnya sih lebih ke tingkat kewaspadaan masyarakat sih sebenarnya ya. Kadang masyarakat kita memang banyak yang kurang aware dengan kesehatan. Kadang sepertinya Dok banyak nih kejadian sih ya di lingkungan kerja, mungkin sehari, 2 hari, 3 hari itu dianggap ya udahlah nggak apa-apa, nanti juga sembuh sendiri. Kita minum obat warung aja, misalkan seperti itu. Nah, jadi kita perlu waspada karena memang saat ini lagi musim, lagi meningkatnya demam berdarah. Untuk seluruh masyarakat memang harus aware ya Dok ya. Nah, mungkin nih siklus dari penyakit demam berdarah ini sendiri. Tadi sudah seperti yang tadi dijelaskan juga ya dari gejala. Nah, itu sudah di-spill tuh padahal dikit tadi ya. Fase dari siklusnya ini ada biasanya tuh fase demam. Sederhananya saya sederhanakan fase demam, fase kritis dan fase pemulihan. Gitu. Jadi di fase demam itu yang tadi saya bilang bisa 3 hari berturut-turut tuh dia. Jadi masa inkubasi itu adalah masa di mana pada saat orang itu terinfeksi suatu virus atau virus dengue ini, di saat dia terkena virus itu. Nah, dari dia sejak terkena sampai dia mengalami gejala, menimbulkan gejala itu adalah fase inkubasi. Nah, fase inkubasi DBD ini sendiri bisa berlangsung selama 4-10 hari setelah gigitan nyamuk itu, setelah terinfeksi. Nah, pada saat dia di fase demam, udah terinfeksi ya ceritanya. Terus di fase demam, dia bisa berlangsung 1-3 hari. Gitu. Demamnya yang tadi saya bilang tinggi sekali, nggak ada turun dia. Kalau turun misalnya nih, di 40 demam paling tinggi ya, misalnya demam 40 derajat Celcius, nanti turunnya paling 38 gitu. Dia naik lagi. Biasanya kan pada pemberian antipiretik atau anti demam biasanya
obat-obatan seperti itu turunnya juga paling dikit banget sih. Dikitnya cuman ya paling 38 tadi, dan itu berlangsung sebentar. Selama obatnya bekerja doang, biasanya seperti itu. Nah, terus masuk lagi di fase kritis. Di hari keempat sampai ke-6, biasanya seperti itu. Jadi 3 hari itu dia ya. Kebanyakan seperti itu. Jadi pada saat dia fase kritis itu, nah di situ yang terjadi anak udah agak landai, dia agak turun, dia udah tidak demam, udah sehat tuh rasanya. Kayak makanya orang suka nggak aware adalah pada saat dia sakit selama 3 hari, begitu dia turun, dia santai, santai gitu ya, santai banget. Jadi kayak berasa nggak ada apa-apa, udah sehat nih gitu kan. Terus padahal pada saat itu fase kritis adalah fase di mana faktor pembekuannya akan terganggu, benar-benar terganggu sampai bisa menimbulkan perdarahan. Gitu, perdarahannya bisa yang tadi saya bilang perdarahan bawah kulit, nanti akan menyebabkan peteki namanya kalau medisnya, peteki atau perdarahan bawah kulit yang kayak bintik-bintik merah. Oh, gitu. Jadi itu penyebabnya Dok ya? Iya, penyebabnya peteki itu adanya faktor gangguan faktor pembekuan darah, mengalami perdarahan lah dia ya, perdarahan bawah kulit, perdarahan bisa di dalam perut, intraabdomen, atau misalnya lebih parah lagi nih, yang tadi kan saya bilang ada mimisan, terus adanya tadi perdarahan perdarahan gusi pada saat wanita atau anak perempuan juga haid atau menstruasi seperti itu. Yang lebih parah lagi bisa komplikasinya lebih parah, itu ada severe dengue namanya. Severe dengue itu yang bisa sampai menyebabkan paru-parunya juga udem atau bengkak gitu ya. Karena ya tadi itu ada kebocoran plasma di dalam tubuh kita. Akibat bisa separah itu ya? Bisa banget. Karena kebanyakan nih, saya waktu dulu pernah menemukan kasus di mana dengue itu sangat-sangat mewabah sekali. Ya, terus pada saat itu anak-anak tuh yang banyak kena. Anak-anak banyak kena karena memang sistem kekebalan tubuhnya masih rendah sekali ya. Betul. Jadi pada saat itu dia kena yang memang ya tadi masih bisa hahihi, dia terkenal, dan orang tuanya pun sudah tidak aware. Jadi pada saat sudah turun demam, ya udah anak gue sehat nih gitu kan. Terus ya udah pada saat itu jadilah dia, misalnya juga ada satu yang biasanya orang tidak aware adalah BAB-nya warna hitam gitu. Jadi BAB warna hitam itu bukan berarti misalnya dia ada saya habis makan petis nih atau apa nih, enggak kayak gitu ya. Jadi itu dikarenakan ada perdarahan di dalam usus atau lambung yang memang biasanya keluarnya produksinya adalah tinja atau feses yang berwarna hitam. Hitamnya itu seperti kecap atau petisnya seperti itu, hitam sekali. Tapi memang biasanya kalau saya kurang tahu ya, kalau misalnya ada beberapa orang tua itu tidak terlalu aware, memang kayak perdarahan gusi aja kan biasanya kalau pada sakit tinggi kan kayak biasa aja sih, nggak apa-apa. Mimisan juga apa kalau dipakein sirih kayaknya udah berhenti nggak apa-apa sebenarnya gitu kan. Tapi padahal itu tuh sebenarnya bahaya banget gitu. Sampai berakhir pada shock namanya, shock. Jadi di saat itu sudah semua anggota vital, organ vital kita udah gagal. Jadi jatuh pada kegagalan organ itu severe dengue tuh. Severe dengue tuh udah parah banget. Jadi bisa M-nya adalah meninggal. Makanya DBD itu ditakutkan sekali karena dia meningkatkan angka kesakitan dan angka kematian. Gitu. Iya betul. Memang banyak pasien yang mengalami ya itu tadi sampai meninggal dunia karena memang dari awal-awal ya Miss kayak modelnya itu dia tidak aware tadi ya. Tidak aware dengan rasa sakit yang dirasakan. Betul. Oke, ini ada lagi nih pertanyaan dari banyak masyarakat juga. Misalkan nih Dok, kalau ada yang pernah terinfeksi demam berdarah, kemudian apakah mungkin nantinya akan terinfeksi kembali? Ya, ini juga banyak banget sih. Bertanya ke pasien-pasien kan, gitu. Pernah nggak sih Dok, gitu? Kalau misalnya ada kasus, saya udah pernah, habis itu kena lagi, gitu. Biasanya memang ada beberapa gen atau tipe dari virus itu yang bisa menyebabkan kekebalan tubuh kita. Jadi misalnya kita udah pernah kena nih, nah dari gen tipe itu kita udah kena, nanti kita nggak akan kena. Karena itu ada gen yang gen 1, gen 2, gen 3, gen 4 itu bisa menyebabkan infeksi ulang. Reinfeksi itu bisa terjadi. Jadi kita sebenarnya nggak tahu kan, orang kita nggak bisa milih dong ya. Nyamuk lagi beneran gitu ya. Misalnya jangan gigit gue ya. Kalau ini ketemu ini jangan bawa gitu ya. Terus kalau misalnya juga yang gigit kita juga nggak tahu dia tipe apa. Betul. Nah itu tadi, jadi tidak bisa dipastikan satu orang ini udah bisa kena, udah kena, habis itu nggak bisa kena lagi, nggak bisa. Kita nggak bisa mastiin gitu sebenarnya, karena dari teori doang misalnya, tapi kan nyatanya kita nggak tahu. Betul. Iya, nyamuk yang kelihatan kan nggak kenalan kan. Saya tipe ini kan enggak. Betul. Karena memang pengalaman pribadi saya pernah 2 kali pernah. Kan bener. Karena saya emang nggak tahu kalau demam berdarah ini bisa berulang atau tidak, saya emang nggak tahu kayak gitu.
Oh, memang bisa ya. Nah, terus Mbak Wit gimana tuh waktu itu? Oh, kemarin itu emang parah banget sih dok, karena bukannya aku nggak aware, karena waktu itu saya ini lagi ujian kuliah, waktu itu masih kuliah. Aku ujian dan aku nggak bisa meninggalkan ujianku loh. Nah, tapi waktu itu memang parah banget sampai saya udah nggak bisa duduk karena udah bengkak dok. Itu udah bengkak banget. Warna ini sudah kuning, jadi mungkin kata orang tua saya, jangan-jangan nih kan penyakit kuning gitu. Karena awalnya bukan kuning tuh, mungkin. Jadi karena orang tua orang awam bukan orang kesehatan, jadi kayaknya jangan-jangan kena penyakit kuning, langsung aja. Dan itu dehidrasi luar biasa. Trombositku itu sekitar berapa ya? 5.000 kalau tidak salah. Bener kok, saya nggak bisa duduk lagi, dah nggak boleh. Tidak boleh beraktivitas lah pokoknya. Bed rest ya? Iya betul. Itu 10 hari dirawat di rumah sakit. Wah, itu pengalaman. Trombosit nggak? Nggak sempat sih, tapi itu sempat 7 hari nggak pernah naik trombositnya, itu hampir ditransfusi, tapi habis itu disuruh minum jambu alami ya juga itu. Alhamdulillah ketemu teman-teman yang baik banget, kemudian diantarin jambu tiap hari dok, bayangin satu plastik, wah keren banget sih. Tapi alhamdulillah itu pengalaman yang sangat luar biasa. Jadi buat kita semua tuh harus benar-benar jaga diri banget sih, apalagi musim kayak gini. Oke nih, pertanyaan terakhir dong, ini kitanya panjang banget ya sih. Kira-kira bagaimana sih tips dan trik pencegahan dari demam berdarah ini versi dokter? Sebenarnya bukan versi saya ya, udah dari pakem gitu ya. Sederhana aja nih, kalau misalnya kan orang PSN pemberantasan sarang nyamuk, cuman masyarakat tuh kadang suka nggak aware. Betul, nggak aware. Jadi justru siklus hidup Aedes aegypti ini adalah di airnya air yang bersih. Oke, bersih gitu. Bukan di air yang comberan gitu, enggak. Dia dipilih-pilih kali ya. Air dia nggak mau dia di kotor-kotor gitu kan. Terus dia maunya di bak mandi yang misalnya kayak bak mandi airnya tampung, pokoknya air tampungan deh. Air tampungan yang bersih, misalnya kayak air hujan, bisa ada tuh. Orang nampung air hujan di selalu ada itu di depan rumah, tampung, dibiarin gitu aja. Betul. Saya waktu itu sempat bingung sih, kayak buat apaan sih air hujan, tapi bisa buat nyiram-nyiram segala macam kan. Betul. Jadi mereka memang perlu itu gitu, nggak salah, memang nggak salah. Cuman harus aware-nya adalah ditutup. Nah, menguras bak mandi biasanya juga, menguras bak mandi sering-sering. Sering-sering, jangan sampai berlumut gitu baru dikuras ya. Itu ada minimalnya nggak sih dok untuk menguras penampungan air? Cuma dilihat aja, kayak misalnya pemakaian kita sehari-hari nih, ya kan, dilihat nih kok udah ada agak-agak kotor, ya udahlah dikuras aja. Habis itu nanti habis dikuras ditutup airnya. Jadi kalau minimal 1 bulan 1 kali itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, yang penting masih bersih aja, aman dari lumut juga gitu. Terus sama tadi tampungan-tampungan air-air di mana lah ya, di baskom atau di tempat air yang memang kebuka gitu ya, ditutup gitu. Terus berantasnya lagi itu dengan sebenarnya kalau mau ngeberantas sih susah ya, karena kita nggak bisa ngatur dia hidup di mana ya. Betul. Terus pakai aja Revlon. Revlon itu sejenis lotion anti nyamuk. Saya nggak bisa nyebut merek ya. Itu nggak di-endorse ya, soalnya di sini. Jadi pakai Revlon atau lotion anti nyamuk boleh. Jadi pakai biasanya tuh Aedes aegypti ini dia siklusnya pagi hari, subuh ke pagi. Subuh ke pagi, sekitar sampai jam 9, jam 10 dia berkeliarannya tuh siklus hidupnya. Mejeng. Terus nanti sore menjelang maghrib. Kayak gitu. Ngerasain nggak sih Mbak Wit kalau misalnya dari pagi subuh tuh udah buka-buka jendela, nyamuk-nyamuk tuh ada masuknya kan? Betul. Nanti sore pada saat mau maghrib juga gitu. Nah kayak gitu. Jadi pakainya aja 2 kali sehari, habis mandi, sebelum sore atau setelah mandi sore juga bisa, atau sebelum tidur juga boleh. Kalau di desa tuh masih ada ini sih ya, beberapa orang masih pakai kelambu. Betul. Boleh pakai, asal jangan di kelambunya ya ada nyamuk juga ya, nempel-nempel itu aja bohong sih. Nah, kalau di wilayah kerja dokter sendiri di Puskesmas Baramba, kira-kira kasus pada tahun ini ada nggak sih dok? Ada banget. Kaget selama di Baramba itu udah 3,5 tahun ya. Terus baru di tahun ini yang benar-benar agak booming sekali, kayak DBD itu lagi jadi topik ini banget setelah COVID ya. Setelah COVID itu nggak ada wabah yang terlalu wah selain si DBD ini gitu. Di desa Kolam Kiri Baramba ya, di sekitaran desa Baramba juga ada, sekitar puskes kita deket gitu. Nah itu dilaporkan oleh pengelola program DBD sendiri, itu ada 7 orang yang sudah terkena yang terinfeksi DBD. Dan memang kayak first line-nya kan dari saya dulu karena saya jaga di poli ya. Jadi
dari situ dulu nih saya udah bisa nangkep, nah ini gejala DBD mirip-mirip nih gitu. Jadi sudah saya langsung, cek nih, ini kita cek nih, mau dicek yang sederhana atau periksa darah juga gitu. Jadi ada 7 orang nih sampai dari Januari sampai Maret ya gitu. Oke, jadi ini pertanyaan selanjutnya dok, apa aja sih upaya dari Puskesmas Barangbayi menindaklanjuti yang kena kasus tadi nih? Oh iya, dari 7 kasus itu ya? Iya, betul. Ya, karena memang waktu itu kan agak-agak udah musim-musim DBD tuh ya. Iya. Jadi kita sudah menangani, alhamdulillah sangat cepat juga tim kita. Iya, Saya punya tim perawat yang sangat gercep gitu ya. Keren banget. Iya, karena kebetulan pengelola program DBD-nya pun juga seorang perawat. Iya, Ya, agak gercep lah gitu. Iya. Jadi saya juga nggak terlalu kelimpungan pada saat itu agak-agak mewabah gitu. Jadi Iya, pada saat terjadi atau kita mendapatkan nih pasien dengan gejala-gejala infeksi DBD, saya langsung refer ke laboratorium biasanya untuk mengecek IgG, IgM, denggi. Itu adalah parameter untuk marker apakah seseorang ini terinfeksi atau tidak. Untuk DBD ini sendiri. Sama kalau untuk yang konvensional biasanya tuh di kalangan paramedis, medis itu ada namanya rampelit atau tourniquet test. Jadi perawatnya tuh udah paham banget biasanya di Puskesmas Barangbayi, alhamdulillah sekali. Jadi keren ya. Keren banget itu. Jadi bener-bener pada saat ini kayaknya ini curiga DHF nih. Guys, biasanya kan di grup ya, guys ini curiga DHF, tolong ya dicek gitu. Mereka udah gercep dan ya nih petekinya positif nih dok, seperti itu ya. Oke, kita refer ke rumah sakit ya, ke FKTP yang lebih, FKTP yang lebih ini ya, vaskes yang lebih lanjut. Iya, betul. Jadi tidak sampai tidak terlambat gitu loh. Karena memang juga beberapa pasien yang masuk itu dengan gejala DBD ini, dia tidak, alhamdulillah itu aware. Jadi tidak sampai yang di hari ke-4, ke-5 dia baru datang, enggak. Jadi di hari ke-1, ke-2 dia bisa udah datang. Gitu. Jadi alhamdulillah dari 7 ini sudah tertangani dengan baik secara medika atau non-medikamentosa. Terus kita juga adalah melakukan dari pengelola program sendiri yang mengajukan untuk fogging. Keren. Ya, fogging. Iya. Fogging karena kan udah banyak banget. Iya, betul dok. Nah, yang memang terinfeksi DBD ini sendiri pun juga daerahnya tuh berderet gitu rumahnya Mbak Wi. Kawasan Dapet. Jadinya bener-bener satu orang yang kena, nanti si adiknya yang kena, si kakaknya yang kena gitu. Jadinya bener-bener agak-agak beruntung tuh waktu itu. Kayak cuman kita selang 1 hari, 2 hari masuk lagi pasiennya dengan keluhan yang sama. Jadi akhirnya dilakukan fogging. Kemarin tim gerak cepat sudah sangat gerak cepat sekali, alhamdulillah. Dia fogging udah beres, kita juga pembagian abate untuk di ini kan di air gitu ya. Itu aja sih, dan alhamdulillah sih laporan-laporan dari ini mereka follow up ya pengelolanya. Follow up dari rumah sakit itu udah oke semua sih. Alhamdulillah ya. Jadi saya simpulkan ya dok ya. Jadi kesimpulannya di lingkungan kerja UPTD Puskesmas Barangbayi ini sejak Januari sampai dengan Maret 2024 ada mengalami 7 kasus demam berdarah. Kemudian sudah diberikan juga tindak lanjut tadi dari dokter dan tim yang sangat gercep, yaitu dengan diberikan tindakan medis, kemudian juga sudah dilakukan pencegahan dengan fogging dan pembagian obat abate. Oke nih, jadi sekali lagi himbauan kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada terhadap lingkungan. Kita harus benar-benar aware dan jangan lupa tadi untuk menguras bak mandi, penampungan air supaya tidak jadi tempat untuk perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan dari Dokter Amelia? Oh ya boleh. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, semoga masyarakat kita itu semuanya waspada, aware, bukan hanya tahu teori, dengar oh iya DBD seperti ini, oh iya DBD seperti itu, enggak. Jadi pada saat ada di lingkungan kita, sanak saudara kita yang terkena atau misalnya memiliki gejala seperti yang tadi saya sebutkan, demam, nyeri kepala, nyeri otot, pegal semuanya, terus ada nyeri di belakang mata dan ada komplikasinya tadi mimisan, BAB warna hitam, terus itu ada juga gusi berdarah, itu harus sangat aware. Jadi kalau bisa tuh jangan nunggu sampai 3 hari demamnya gitu. Kalau ada anaknya juga, kalau 1-2 hari langsung aja deh dibawa ke puskesmas. Kita menerima dengan senang hati sekali. Kita akan atau misalnya kita akan memeriksa lebih lanjut. Kalau memang misalnya kita perlu untuk rujuk, ya kita akan rujuk. Oke, itu aja ya dok ya. Oke, demikianlah podcast kita hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat, informasi dan edukasi kepada yang menyaksikan. Saya Widya Ayu Santoso dan bintang tamu kita, saya Dr. Amelia Lesmana. Mohon undur diri. Semoga kita bertemu lagi di podcast selanjutnya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.